Jadi berikut tutorial pemasangan klaksonnya ya untuk Stargazer atau Hyundai Creta. Jadi kita siapkan kabel 2 mili ukuran kabelnya. Jadi lebih besar kabel lebih baik ya. Terus warnanya pun kita harus beda. Nah, ini konektor klakson ya. Soket klakson Hyundai Stargazer. Banyak di marketplace, harganya 30 ribuan. Jadi kita tanpa memotong kabel bisa langsung sambung ke kabel klakson originalnya. Nah, jadi tidak perlu relay ya. Kemudian kita obeng tespen, ada pembungkus kabel supaya lebih cantik dan rapi, kabelnya tidak kelihatan, dan alat potong-potong lainnya. Nah, inilah potong kabel, cutter, pisau cutter, dan solasi. Nah, kenapa tidak pakai relay? Karena relay aslinya sudah ada di mobilnya. Jadi untuk apa relay double-double, malah suaranya terhambat. Nah, di sini posisi klaksonnya sudah ada tempatnya ya. Dengan baut 10 kita posisikan kanan kiri. Kebetulan di situ ada baut nganggur ya di atas lampu di bagian belakang. Jadi kita hanya siapkan mur aja, mur 10. Nah, posisinya rapi, memang kelihatan ada tempatnya tanpa kita buka bumper ya. Cukup di atas aja. Nah, ini kita akan cabut kabel orinya yang di klakson. Jadi agak masuk tangan kita posisinya, kemudian klipnya kita tekan dan kita cabut. Nah, ini kabel soket klaksonnya kita sambungkan dengan soket yang kita beli tadi, yang 30.000 tadi online. Nah, seperti inilah bentuknya. Dan kita membedakan kabel plus minusnya supaya lebih cantik dan tidak salah pemasangannya. Walaupun kita bolak-balik nggak ada masalah ya, tapi lebih baik kita searah. Jadi klaksonnya searah plus mana, minus mana. Jangan dua-duanya bolak-balik. Lebih baik seperti itu. Nah, ini soketnya setelah terpasang dan kabel klaksonnya kita sambungkan ke salah satu klakson yang di sebelah kiri, kemudian kabel panjangnya kita sambung ke klakson sebelah kanan. Jadi pemasangannya sangat simpel ya. Soket yang sudah ada dicabut, kemudian sambung soket yang baru, kemudian sambung ke klakson keongnya kanan dan kiri di jalur yang sama ya, minus plusnya. Nah, ini kita siapkan, sekali lagi tidak perlu relay ya, karena di dalamnya sudah ada relay, relay bawaan mobil ya. Jadi tidak perlu relay. Justru dengan relay akan menghambat keluar suaranya. Nah, ini kita harus rapi posisinya, minus dan plusnya supaya lebih teratur. Nah, ini kabel saya pilih 2 mili ya. Semakin besar kabelnya, semakin besar juga daya keluarnya tanpa ada hambatan. Nah, ini saya pilih 2 mm ukuran dalam kabelnya. Nah, kita akan potong lebih rapi. Nah, kalau kecil pun tidak ada masalah ukuran kabelnya, tapi lebih baik lebih besar, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Kita akan potong ya pelan-pelan, plusnya di mana, minusnya di mana, dengan alat potong kabelnya ya. Ini kabelnya khusus kabel 12 volt, jadi lebih kuat ya untuk pemasangan di aki. Nah, soket yang satunya dari soket klakson kita potong. Nah, yang satu ini untuk klakson bagian kanan yang pendek. Nah, kabel sambungan itu untuk klakson bagian kiri. Dari depan ya, kalau dari mobil, dari setir yang pendek ini posisi sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri supir ya, dan yang kabel panjangnya sebelah kanan supir. Nah, kita solasi biar rapi. Nah, di sini kelebihannya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di pemasangan yang lain ya, tutorial di YouTube, saya lihat hanya kabel apa adanya melintang dari kiri ke kanan dan terlihat bentuk kabelnya ya, terlihat sangat jelas bahwa itu kabel pasangan ya, klakson pasangan ya, bukan bawaan mobil. Nah, di saya insya Allah lebih rapi, tidak terlihat sama sekali variasi ya, karena saya menggunakan pembungkus kabel dan memposisikannya di bawah. Walaupun dia berbarengan dengan kabel yang lain, tapi terlihat dia OM ya, bawaan mobil. Nah, ini kita sambungkan dulu semua dengan kabel 2 mili tadi.
Jadi kayak kita hanya modal kabel ya untuk pasangan klakson ya. Klakson keong, kabel 2 mili, ukuran 1 meter kurang lebih ya, kurang lebih 1 meter. Kemudian soket klaksonnya tadi banyak di Tokopedia atau toko online lainnya ya. Ketik aja soket klakson Hyundai Stargazer atau Hyundai Creta, sepertinya sama nih. Nah, kita upayakan pemasangannya rapi. Kita solasi dulu kanan dan kirinya. Nah, kita rapihkan dulu. Nah, jangan sampai terjadi konsleting antara sisi satu dan sisi yang lainnya. Oh iya, ini klakson saya menggunakan Denso ya, Denso yang katanya sih asli, tapi saya nggak tahu ya. Harganya kurang lebih 200 ribuan ya. Suaranya lumayan, seperti tadi di awal, lebih stereo dibandingkan klakson aslinya yang saya katakan malah seperti suara motor ya, tidak tidak menyaring sama sekali. Jadi kalau kita klakson orang pun, orang kadang nggak minggir, kadang kita kesal sendiri. Nah, ini saya bungkus dengan sarung kabel nih, pembungkus kabel. Nah, ini saya pilih ukurannya 7 milimeter. Nah, teman-teman jangan sampai salah. Kalau dia 5 mili terlalu kecil. Jadi tidak pas ya. Upayakan minimal 7 mili. Kalau lebih gede ya lebih kurang rapi malahan. Jadi ukuran 7 mili itu ukuran pas untuk 2 kabel di dalamnya. Nah, di bagian yang panjang ini saya masukkan pembungkus kabel 7 mili. Ini mohon maaf, saya coba dengan beberapa cara, mulai dari kiri ke kanan, kemudian dari atas, dari samping pun sama. Semua kita coba ya. Teman-teman nggak usah repot pemasangan klaksonnya, karena kalau dari beberapa tutorial saya lihat agak ribet ya. Harus buka bumper dulu, kemudian ada yang pasang dari bawah, itu menurut saya rawan. Kalau dari bawah, jika terjadi hujan atau banjir di bawah, itu klakson akan rusak. Atau genangan air, klakson akan rusak ya. Kemudian buka bumper pun saya rasa percuma, karena posisi klaksonnya pun tidak jauh, tetap di situ-situ juga, cuma tingkat kesulitannya ya saya rasa malah susah ya, harus buka bumper, khawatir malah ada kerusakan lain, dipatah di kuping bumpernya atau di baut-baut atau di kancing-kancingnya. Kalau ini sangat simpel ya, ada tempatnya, tinggal teman-teman siapkan mur 10 aja dengan ringnya untuk memperkuat, pasang di sisi kanan dan kiri, karena di situ ada baut 10 yang nganggur ya, yang free. Nah, ini saya coba masuk dari sisi ini lebih simpel dibandingkan masuk dari dorongan lubang tadi ya. Mohon maaf, video ini agak panjang karena lebih supaya lebih detail penyampaiannya dan teman-teman nggak terlewatkan tutorial pemasangannya. Nah, ini ya, sekali lagi kabel 2 milimeter minimal, karena semakin besar kabelnya semakin besar daya keluarnya ya. Kalau kabel kecil pasti akan ada hambatan. Kemudian sarung kabelnya juga itu banyak di marketplace, itu ukuran 7 mili, jangan sampai salah. Kalau dia 5 mili terlalu kecil, di atas 7 mili terlalu besar. Jadi nilai estetikanya berkurang kalau terlalu besar. Sebelum teman-teman potong kabelnya, sebaiknya disesuaikan dulu dengan posisi antara klakson kiri dengan klakson kanan ya. Jadi kalau khawatir terlalu panjang juga tidak cantik,
terlalu pendek juga ya akan sulit sendiri nanti kita. Jadi sesuaikan dulu, dipotong dulu, baru disesuaikan dengan pembungkus kabelnya. Nah ini saya kurang lebih pas ya, sebetulnya ini di 1 meter lebih berapa senti gitu. Jadi nggak harus kita potong 1 meter, lebih baik disesuaikan dulu antara kiri dan kanannya. Nah kemudian kita potong dengan potong kabel ya. Nah alat-alat ini sebetulnya murah semua ya, simple, tapi mempermudah pekerjaan kita. Nah ini untuk sisi klakson yang sebelah kanan supir ya. Jadi kita ada skun ya. Jadi skun ini ukurannya sama dengan yang di klakson ya. Jadi ini skun female-nya, yang di klaksonnya skun male-nya ya, yang laki dan perempuan. Nah, kita perkuat, kemudian kita solasi. Nah, teknik atau metode penyambungan kabel ini ada beberapa cara. Kalau saya mungkin lebih ke cara lama ya, lebih ke praktis cara model lama ya. Kalau sekarang kan ada yang model diikat dan lain-lain, tapi saya masih kurang yakin kekuatan kabelnya ya kalau diikat antara kiri dan kanan. Nah ini bagian klakson yang sebelah kanan supir atau sebelah kiri dari depan atau posisi ujung dari klakson. Nah, kiri dan kanan. Nah, posisi plus minus juga jangan sampai salah. Jadi misalkan klakson bagian atas itu soketnya yang merah, yang kiri misalkan, yang kanan pun harus sama. Jadi keluarnya pun sama, plusnya kemana, minusnya sama. Jadi tidak menyilang ya. Untuk supaya suaranya pun stabil. Walaupun dibalik pun saya katakan tidak ada beda, tapi lebih baik walaupun di klakson itu tidak ada plus minusnya, setahu saya arah kumparan, arah gurungannya itu berbeda. Jadi lebih baik kita sesuaikan aja, pilih yang mana atas, mana bawah, mana plus, mana minus. Disesuaikan antara klakson kiri dan kanan. Ya kita lebih detail ya, videonya agak lebih panjang. Karena biasanya untuk pemula ini harus lebih teliti. Walaupun simple, kadang-kadang pemula kurang teliti, tetap aja ke bengkel-bengkel juga ya. Nah ini setelah terpasang, kita potong pembungkus kabelnya. Nah kita sesuaikan dengan panjang kabel yang dibutuhkan. Nah kita potong dengan cutter boleh, dengan gunting pun sama. Oke teman-teman, nah nanti di ujungnya antara kabel yang ke klakson ya, saya akan pisahkan dengan pembungkus kabel juga yang ukurannya lebih kecil, itu ukuran 5 mili, supaya jangan terlihat kabelnya nih, seperti ini nih. Jadi kabelnya tidak terlihat, nanti saya akan pisahkan dengan pembungkus kabel yang 7 mili. Jadi semuanya kabel terbungkus rapi, tidak ada terlihat kabel keluar ya. Semua terlihat seperti orisinilnya. Walaupun ini variasi, kita upayakan kabel tidak terlihat di mobilnya ya. Jadi semua kita upayakan dengan sarung. Nah ini contohnya nih. Jadi yang kabel masing-masing satu ini ukuran 5 mili. Yang panjang tadi 7 mili, nah ini 7 mili. Nah yang di ujung ini 5 mili.
beda ukurannya. Karena kalau 5 mili pasti besar, kalau 7 mili pasti besar, 5 mili ya pas ukuran saya menurut saya. Nah, kita sambung soketnya dengan soket klakson originalnya. Kemudian satu kabel tadi untuk klakson sebelah kiri, plus minusnya jangan lupa jangan sampai terbalik. Walaupun terbalik ada masalah, tapi saran saya lebih baik sejajar ya. Nah, ini bentuknya. Soketnya di sini, kemudian kabel klakson kirinya di situ, skunnya sudah terpasang. Nah, posisi ke kanan ini kabel tidak terlihat kalau itu ada kabel variasi ya, karena pembungkus kabelnya mirip dengan pembungkus kabel orisinilnya. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.